Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas saham-saham wonderful company yang harganya turun terus, kita juga udah ngebahas saham-saham value stock yang terbaik untuk investasi di akhir tahun ini, dan kita juga udah ngebahas IPO dari saham Superbank. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas gimana sih strategi gue pribadi dalam investasi saham di tahun 2026. Ya, jadi gue bakalan ngebahas nih apa aja strategi yang bakalan gue eksekusi untuk tahun depan. Termasuk juga kira-kira saham-saham apa aja yang bakalan gue beli dan saham-saham apa aja yang bakalan gue jual. Itu bakalan gue bahas di video kali ini. Ya, so teman-teman yang pengen tahu gimana strategi gue pribadi untuk tahun 2026, yang mana itu bisa juga jadi referensi kalian untuk nentuin strategi investasi, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia, dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa untuk cek produk digital Todopedia di Linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk-produk digital Todopedia yang bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, diantaranya ada stock pick terupdate untuk investasi. Kalian juga akan dapat Prom AI untuk analisa saham, ya. Jadi Prom AI itu bisa ngebantu kalian untuk analisa saham dengan lebih mudah dan lebih cepat, ya. Dan kalian juga dapat akses ke dalam grup Discord untuk diskusi sama-sama dengan member lain, ya. Kalian akan dapat benefit itu dengan join membership Todopedia, dan ini kalian bisa dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, cara joinnya kalian langsung aja masuk ke bit.ly/join membership Todopedia, atau kalian bisa klik tombol gabung atau tombol join yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia di bagian tab membership. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi gue bakalan bahas ya gimana sih strategi dan rencana investasi saham gue di tahun 2026. Langkah-langkah dan taktik apa aja nih yang bakalan gue eksekusi supaya bisa memperbesar profit di tahun 2026. Nah, strategi ini juga nantinya termasuk ya gue akan share ya saham-saham apa aja sih yang kira-kira bakalan gue beli dan juga gue jual. Gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke strateginya. Nah, strateginya ini dibagi jadi beberapa poin, ya. Gue mulai dari poin yang pertama, yaitu strategi dividend investing. Yang mana strategi ini udah gue eksekusi semenjak tahun 2024, ya. Tapi gue akan lanjut untuk seterusnya sampai tahun 2026 dan juga seterusnya, gitu ya. Dan secara spesifik, gue pakai strategi namanya itu dividend investing per bulan atau monthly dividend investing. Ya, dimana gue susun portofolio saham gue itu sedemikian rupa supaya gue bisa dapat dividen setiap bulan. Ya, jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember itu gue bisa dapat dividen dari saham-saham yang ada di portofolio gue. Gitu ya. Dan dari 12 bulan dalam setahun, ya, gue itu udah bisa dapat dividen itu di bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, November, sama Desember. Jadi dari total 12 bulan, ya, 8 bulan diantaranya itu gue udah bisa dapat dividen di bulan itu. Nah, target gue adalah gue mau melengkapi kalender dividen gue. Kalau sekarang gue bisa achieve 8, ya, gue mau untuk tahun 2026 itu minimal 10 dari 12 bulan dalam setahun, ya, itu gue bisa dapat dividen di bulan itu. Gitu ya. Dan ini buat teman-teman yang pengen pakai strategi dividen per bulan, ya. Ini gue kasih kalender untuk dividen setiap bulannya dari Januari sampai Desember. Teman-teman bisa foto, teman-teman bisa screenshot, ya, terutama buat kalian yang mau nyusun portofolio supaya bisa dapat dividen setiap bulannya. Oke, jadi itu target gue, ya. Nah, nggak cuman gue mau achieve target itu, tapi gue juga mau ngebangun namanya itu long term cash flow machine. Ya, jadi gue pengen bikin mesin uang yang bisa kasih gue passive income rutin setiap beberapa bulan. Artinya apa? Artinya dari dividen yang gue terima dan juga dari income gue akan terus reinvestasi, ya, di saham-saham yang memang bagi dividen, terutama untuk saham-saham yang ada di porto gue. Ya, jadi gue akan reinvest terus gitu ya. Cash flow-nya yang gue terima, dividen yang gue terima dari portofolio gue itu akan gue reinvestasi terus supaya itu bisa ngasilin
passive income yang semakin lama semakin besar. Jadi gue pengen ngebangun long term cash flow machine, di mana mesin uangnya ini dia bisa hasilin uang itu, ngasilin passive income dari dividen itu makin lama makin gede dalam jangka panjang, dan compounding terus dividennya, gitu ya. Jadi itu rencana gue ya, dan mungkin gue udah pernah jelasin juga strateginya gimana ke kalian ya. Jadi strateginya itu adalah ya, dari dividen yang gue terima, misalnya gue terima dividen di bulan Januari gitu ya. Nah, dividen yang gue terima di bulan Januari itu gue reinvestasi ke saham lain yang bagi dividen itu 1-3 bulan setelah bulan Januari. Artinya dividen yang gue terima di bulan Januari ya, dari saham yang bagi dividen di bulan Januari itu gue reinvestasi ke saham lain yang bagi dividen di bulan Februari atau di Maret atau di April, gitu ya, supaya nanti di bulan berikutnya ya itu kita bisa dapat dividen itu lebih besar, gitu ya. Dan itu gue ulangin terus. Nah, itu yang gue maksud ngebangun long term cash flow machine. Jadi cash flow atau passive income yang gue dapat itu semakin lama semakin besar dan terus menerus compounding, gitu ya. Dan di video sebelumnya gue udah mention ya kalau gue udah bisa financial freedom sebenarnya dari dividen saham. Ya, di video yang ini nih, gue udah jelasin ya. Nah, tapi meskipun gue udah bisa financial freedom, gue punya keputusan bahwa dividen yang gue terima itu tetap akan gue reinvestasi dan gue akan tetap kerja. Jadi, gue memang udah bisa financial freedom, kalau mau pensiun bisa aja, tapi gue tetap memilih untuk kerja dan dividennya itu akan gue reinvestasikan kembali. Gitu ya. Nah, itu strategi yang pertama. Next, strategi yang kedua yaitu dividen yang gue terima, ya, sebagiannya itu nggak langsung direinvestasi. Kalau tadi strategi yang pertama itu gue reinvestasi dividennya ke saham lain yang bagi dividen di beberapa bulan berikutnya, tapi yang gue nggak reinvest itu juga gue sisihin sebagian. Jadi sebagian dari dividen yang gue terima itu nggak semuanya gue reinvest ke saham yang bagi dividen di bulan berikutnya. Sebagian lagi itu akan gue keep cash. Jadi akan gue simpen di RDN gue. Akan gue keep di RDN. Ya. Nah, dividennya yang sebagian lagi tadi itu baru akan gue reinvestasi ketika gue ketemu saham-saham yang lagi murah, yang under value, yang mungkin lagi turun harganya gitu ya. Dan itu gue ngeliat memberikan potensi investasi yang menarik. Dia bisa memberikan potensi keuntungan yang besar nih untuk jangka panjang ya. Ada investment opportunity nih di saham ini gitu ya. Kalau gue ketemu saham itu baru akan gue reinvestasi. Dan untuk mencari saham yang menarik ini tetap gue akan pakai analisa fundamental gitu ya. Jadi gue akan ngeliat valuasinya, gue akan ngeliat gimana dividen yield-nya, ya, gue akan melihat gimana kinerja keuangannya, prospek industrinya, dan juga gue tentunya akan melihat aksi korporasi selain dari dividen. Ya, apakah manajemen rutin dan rajin ngelakuin aksi korporasi yang selain dividen? Bisa itu buyback, akuisisi, atau dia misalnya bayar utang, atau misalnya dia right issue tapi untuk ngembangin bisnis, atau aksi korporasi yang lain. Ya, gue akan lihat tuh aksi korporasinya seperti apa untuk kedepannya. Ya. Jadi gue akan keep nih sebagian dari dividen yang gue terima akan gue keep di RDN ya. Sembari gue keep, gue akan cari-cari saham lain yang valuasinya lagi murah, saham-saham lain yang mungkin dia memberikan potensi investasi yang menarik ya. Dia valuasinya murah, high dividen, manajemennya juga bagus gitu ya. Kalau gue ketemu saham kayak gitu, baru dividennya gue reinvestasi ke saham itu. Gitu ya. Jadi gue bukan reinvestasi yang polos. Ya, kalau polos itu kan misalnya kita dapat dividen dari saham A. Ya udah kita reinvestasi ke saham A lagi. Nah, gue nggak kayak gitu. Jadi dividennya gue keep dulu sebagian di RDN, baru gue cari-cari saham, kalau ada yang bagus baru gue invest di sana. Gitu ya. Dan bicara soal saham yang bagus dan potensial, ya gue juga lagi mempertimbangkan untuk cari peluang investasi di saham-saham yang high growth atau growth investing. Ya, jadi gue lagi nyari juga nih saham-saham high growth mana nih yang bisa memberikan peluang investasi yang menarik. Ya, jadi gue akan cari saham-saham high growth yang potensial dan juga valuasinya menarik juga. Jadi kalau tadi dividen yang gue terima itu sebagiannya gue reinvestasi ke saham-saham yang bagi dividen di bulan-bulan berikutnya, sebagian lagi gue keep cash ya. Sembari gue keep cash, gue juga sambil cari peluang investasi. Selain dari dividen investing, gue juga cari peluang di growth investing gitu ya. Nah, ini ada beberapa saham-saham yang
gue lagi pantau, gue lagi masukin watchlist ya, contohnya kayak Breeze, ya itu kan saham-saham high growth ya, Elite, ya ADMR juga termasuk saham high growth menurut gue. Terus untuk Meta ini saham yang ada di Amerika dan Google juga di Amerika, ya. Jadi gue lagi masukin beberapa saham yang high growth itu ke dalam watchlist gue pribadi. Dan kalau kita bicara tentang sektor apa sih yang punya potensi pertumbuhan yang bagus, menurut gue untuk kedepannya sektor renewable energy dan teknologi ini punya potensi pertumbuhan yang bagus, dan gue memang lagi ngelirik dua sektor ini. Ya, beberapa saham yang lagi gue pertimbangin untuk masuk ke dalam watchlist itu adalah ADRO, PGO, KIN, yaitu saham EBT, renewable energy. Terus untuk teknologi, yang Indonya ada MSTI sama Elite, yang US-nya ada Meta, Google, sama ada beberapa saham lain, contohnya kayak Adobe sama Microsoft gitu ya. Itu gue masukin ke dalam watchlist. Ya, gue ngeliat kalau dua sektor ini potensi pertumbuhannya cukup bagus. Dan untuk bicara soal growth investing ya, ini juga bagian dari diversifikasi strategi ke saham-saham yang high capital gain. Jadi tadi kan kita udah bahas ya kalau gue itu pakai strategi dividend investing ya. Jadi gue dapat dividen setiap beberapa bulan. Tapi gue mau diversifikasi strategi ya. Gue nggak mau cuman dividen doang, tapi gue juga tentunya mau dapat capital gain juga. Dimana untuk jangka panjang sebenarnya capital gain itu bisa memberikan potensi keuntungan yang sebenarnya itu lebih besar daripada dividen. Jadi gue mau diversifikasi strategi ya ke saham-saham yang high capital gain dan nggak cuman yang dividennya doang. Gitu ya, nggak cuma dividen doang yang gede, tapi gue juga mau diversifikasi portofolio gue ke saham-saham yang capital gain-nya gede, potensi capital gain-nya itu gede, gitu ya. Dan bicara soal saham-saham yang capital gain-nya gede, ya, tentu gue juga lagi mempertimbangkan untuk beli saham US, ya, dimana saham US ini memang identik dengan capital gain-nya yang cukup besar potensinya. Kalau di Indo itu potensi dividennya lebih besar, kalau di US itu potensi capital gain-nya itu lebih besar. Jadi gue lagi mau mempertimbangkan untuk beli saham US, ya. Tapi untuk sekarang nih, gue mau memperbanyak cash dulu. Ya, gue ngeliat kalau emiten di bursa US ini punya stabilitas bisnis yang bagus, potensi pertumbuhannya juga bagus, likuiditasnya juga bagus, dan cocok untuk invest jangka panjang dan dapat capital gain, gitu ya. Dan ini juga bagian dari strategi untuk ekspansi investasi ke saham-saham luar negeri dan juga diversifikasi mata uang. Gitu ya. Nah, tapi gue akan pegang cash dulu nih. Ya, untuk sekarang gue akan pegang cash dulu. Kenapa? Karena untuk saham US ini lagi overvalue. Dan gue ngeliat dengan saham-saham teknologi nih sebagai penggerak dari indeks Nasdaq sama S&P 500, ya saham-saham teknologi kayak Microsoft, Amazon, Google, Apple, Nvidia, ini udah mahal-mahal semua. Gue ngeliat ada potensi crash teman-teman ya. Ada potensi crash karena memang ya ini udah mahal banget valuasinya ya, dan bursa US sendiri juga naiknya ini udah tinggi banget nih belakangan. Ya, jadi gue ngeliat ada potensi crash atau paling tidak ada koreksi yang dalam untuk indeks S&P 500 dan juga indeks Nasdaq. Gitu ya. Ya, saham-saham kayak Microsoft, Amazon, Google, Apple, Nvidia, Meta dan lain sebagainya itu secara valuasi price to earnings atau PER itu ada di sekitaran 30 sampai 40 kali. Dan untuk Shiller PE ratio atau cyclically adjusted PE ratio, ya, ini juga udah tinggi banget nih sampai 40 kali. Gitu ya. Jadi udah sampai 40 kali nih. Ya, yang mana ini indikasi kalau mungkin kedepannya akan ada koreksi yang dalam untuk bursa US. Gitu ya. Jadi gue mau memperbanyak cash ya, karena gue ngelihat kayaknya ada potensi crash. Jadi gue mau perbanyak cash dulu supaya nanti ketika ada koreksi dalam, gue bisa beli saham-saham Amerika itu dengan nominal yang gede dan juga di harga yang lebih murah gitu ya. Dan capital gain dari saham US ini bisa direinvestasikan kembali ke portofolio dividen investing. Jadi kalau tadi di awal ya kita dapat dividen, terus dividennya kita reinvestasi ke saham-saham yang high growth, terutama mungkin dividennya itu kita reinvestasi ke saham-saham US ya. Nah, dari saham US itu kita bisa reinvestasikan kembali ke portofolio dividen investing. Ya, jadi capital gain-nya, keuntungannya, profitnya itu kita reinvestasikan lagi ke portofolio dividen investing supaya profitnya itu bisa compounding. Supaya uangnya itu berputar terus dan portofolio kalian itu compoundingnya jadinya lebih cepat. Gitu ya. Jadi capital gain dari saham US ini bisa kita manfaatin juga sebenarnya untuk kita kembalikan ke saham-saham yang high dividend tadi untuk strategi dividen per bulan. Ya.
Dan strategi yang terakhir adalah gue akan mempertimbangkan untuk take profit saham-saham yang udah bigger dan juga profitnya udah gede banget. Contohnya ada 2 saham ini ya, Alibaba atau Baba itu gue di porto gue udah profit 107%, IPCC udah profit 93%. Dan gue lagi mempertimbangkan untuk take profit sebagian supaya gue bisa nambah posisi cash ya, atau bisa juga gue reinvestasi ke saham yang high dividend. Jadi gue kembalikan lagi ke portofolio yang high dividend gitu ya. Jadi ini lagi gue pertimbangin, gue masih coba lihat-lihat dulu, gue akan pantau dulu kondisi dari 2 saham ini ke depannya ya. Gue akan lihat dari segi fundamental kira-kira masih ada potensi naik atau enggak gitu ya. Kalau misalnya gue ngelihatnya ini udah kemahalan, gue akan pertimbangin untuk take profit dan gue reinvest ke saham lain yang high dividend ya. Tapi tentunya nggak semuanya, gue akan take profitnya itu sebagian dari modal aja ya, mungkin cuma 20% atau 25%, atau yang maksimal banget 50% lah gitu ya. Jadi gue akan reinvestasi ke saham-saham lain yang high dividend, terutama saham-saham yang ada di portofolio dividen per bulan, supaya seperti yang tadi gue udah mention, supaya keuntungannya dari profit di saham-saham ini ya itu menggulung lagi jadi dividen lagi yang lebih besar ke depannya. Nah, strategi ini bisa teman-teman praktekin, bisa teman-teman tiru juga ya, tapi tentunya disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk pakai strategi gua ya. Jadi teman-teman sesuaiin strategi kalian itu dengan kondisi investasi dan keuangan kalian. Jadi strateginya harus sesuai, harus sebisa mungkin pas dengan kondisi keuangan dan investasi kalian gitu ya. Jadi sebenarnya strategi gue itu adalah dari dividen ya, gue reinvestasi ke saham-saham yang high capital gain. Nanti dari saham-saham yang high capital gain itu gue kembaliin lagi ke saham-saham yang high dividend. Jadi ada perputaran uang di situ ya. Jadi strategi gue untuk 2026 sampai seterusnya itu kurang lebih seperti itu ya. Pertama tadi gue akan memperbesar keuntungan dividen per bulan gue ya. Terus gue juga tentunya akan banyakin cash di RDN ya. Jadi ketika gue terima dividen itu nggak langsung semuanya direinvestasi, sebagian aja mungkin yang gue reinvestasi ke saham-saham high dividend atau saham-saham high growth gitu ya. Dan sembari gue keep cash, gue akan tetap untuk nyari potensi investasi yang menarik ya. Gue akan tetap untuk cari opportunity yang menarik. Nah, opportunity yang menarik ini tentunya nggak cuma di saham high dividend, tapi juga bisa aja di saham-saham yang high growth potential ya, terutama mungkin saham-saham yang ada di bursa US ya. Dan untuk saham-saham yang ada di bursa US ini masih kemahalan. Jadi untuk sekarang, untuk strategi di saham US itu gue masih akan perbanyak uang cash dulu sampai nanti ada koreksi ya, gue baru manfaatin cash itu untuk beli saham US di harga yang lebih murah. Dan untuk saham-saham yang udah bigger dan juga yang profitnya udah gede, itu gue lagi mempertimbangkan untuk take profit sebagian ya. Jadi kurang lebih kayak gitu strategi gue untuk tahun 2026. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih strategi gue pribadi untuk tahun 2026. Nah, harapannya ini bisa jadi referensi untuk teman-teman juga nentuin ya, gimana sih strategi investasi kalian untuk tahun 2026 dan juga untuk seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kasih super thanks supaya kedepannya Todopedia itu makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, ini juga bukan ajakan untuk pakai strategi gua sama persis ya. Jadi disclaimer teman-teman ya, keputusan investasi itu gua kembalikan 100% ke tangan kalian masing-masing, dan jangan lupa do your own research. Oke?